Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Akbarina. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya Rizky Syahreza dan Aina Sarupulungan dalam kelompok 1 mata kuliah Profesi Keguruan. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang review jurnal yang telah kami review bersama dengan judul Desain Kurikulum Bahasa Arab untuk penutur non-pribumi dalam program pertukaran pelajar internasional. Jurnal ini merupakan terbitan dari Jurnal Al-Ulum At-Tarbiyah tahun 2025 dan ditulis oleh seorang Dr. Abdullah bin Muhammad bin Badin Al-As-Subai. Dan yang melatar belakangi artikel ini adalah karena adanya kebutuhan global untuk memberikan pengajaran atau mengajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi non-Arab, di mana sekarang khususnya Indonesia sendiri begitu banyak mahasiswa dan mahasiswi yang sudah banyak belajar di sana, sehingga kebutuhan global tersebut memberikan tantangan tersendiri kepada mereka untuk mendesain kurikulum khusus untuk pelajar non-Arab yang pastinya tidak menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya. Kemudian juga dengan adanya program atau peran program pertukaran pelajar terkhususnya pada Universitas Pangeran Sultan bin Abdul Aziz ini memberikan daya tarik juga bagi para mahasiswanya, di mana desain kurikulum yang mereka rancang ini tidak hanya mengedepankan aspek linguistik dan juga pedagogisnya, tapi juga mereka akan merancang desain kurikulum yang mengedepankan standar hukum internasional, sehingga tujuan dari penelitian ini juga akan memberikan rancangan atau tujuan pembelajaran jangka panjang terhadap pendidikan perguruan tinggi, terkhususnya pada universitas Arab yang supaya akan lebih dikenal di global. Jadi, masalah penelitian ini terletak pada kurangnya kerangka kerja yang komprehensif dalam menentukan cara mendesain kurikulum bagi pengajaran bahasa Arab khusus penutur non-Arab, di mana desain ini bertujuan agar mampu menjadi komitmen internasional, sehingga tidak adanya perbedaan dalam desain kurikulum khusus untuk pengajaran bahasa Arab bagi penutur non-Arab. Dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing, di mana diperlukannya kurikulum yang fleksibel, adaptif, seimbang dalam mengajarkan bahasa Arab bagi penutur Arab ataupun non-Arab, di mana tidak juga harus mampu memberikan pengajaran dalam 4 maharoh bahasa Arab, yaitu maharotul kalam, istima', qiraah, dan kitabah, dengan tidak menyampingkan atau mencampurkan unsur-unsur budaya di dalamnya. Yang kedua, ada standar hukum internasional, di mana desain kurikulum ini diharapkan juga harus sesuai dengan standar hukum internasional yang menjamin kualitas, keadilan, kesetaraan, kesempatan, hak-hak dari setiap mahasiswa. Kemudian kompetensi budaya dan kurikulum pendidikan, di mana unsur budaya harus dimasukkan dalam pengajaran bahasa Arab, yang pasti tujuannya agar mahasiswa non-Arab dan Arab mampu beradaptasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keempat, mengintegrasi teknologi pendidikan modern, di mana pengajaran atau dalam desain kurikulumnya tidak lupa mengedepankan teknologi, baik itu e-learning, terus juga virtual reality, aplikasi-aplikasi yang sudah banyak tersebar di internet dan sosial media untuk bisa digunakan dalam desain kurikulum ini. Dan yang terakhir, pentingnya keterampilan bahasa praktis. Fokusnya itu pada keterampilan berbicara mahasiswa Arab dan non-Arab yang dalam kehidupan sehari-hari, yang pasti tujuannya bukan hanya untuk berbicara, tapi juga mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga muncul relasi-relasi serta pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswa non-Arab. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan 64 paragraf, kemudian juga ada wawancara pribadi terhadap anggota fakultas, staf akademik, dan lain sebagainya, dan juga ada analisis dokumen. Sampel yang digunakan terdapat 33 mahasiswa dari berbagai negara, dengan presentasi kebangsaan Afrika ada 66,7% dan kebangsaan Asia ada 24,2%. Alasan mereka belajar adalah karena ingin belajar di negara yang berbahasa Arab dengan fokus bahasa Arab. Kemudian sampelnya, dengan sampel 33 mahasiswa ini diharapkan mampu untuk mewakili keseluruhan dari mahasiswa-mahasiswa ini. Analisis datanya dengan data kuantitatif yang diolah ataupun dianalisis dalam program
statistik SPSS, dan serangkaian alat statistik lainnya seperti statistik deskriptif, kemudian ada analisis reliabilitas dengan uji Cronbench alpha, kemudian ada korelasi biner, terus ada menggunakan regresi berganda, dan ada uji t-test dan analisis varian univariat. Kemudian untuk variabel yang diuji itu ada kepatuhan terhadap standar hukum internasional, penilaian kesesuaian program dengan hukum dan penuturan internasional. Yang kedua ada kompetensi budaya. Yang ketiga ada keterampilan bahasa praktis yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa yang diterapkan dalam sehari-hari. Keempat ada teknik pendidikan canggih dengan tidak lupa menggunakan teknologi-teknologi yang ada seperti aplikasi, e-learning, virtual reality, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, rekomendasi untuk perbaikan atau memberikan saran dalam meningkatkan program desain kurikulum ini. Berdasarkan hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwasanya desain kurikulum untuk penutur non-Arab dalam program pertukaran internasional yang dilakukan di Universitas Pangeran Satam bin Abdul Aziz ini telah memenuhi standar hukum internasional. Yang dimana peneliti juga menganalisis sejauh mana program ini memenuhi standar hukum internasional dan komitmen akademis modernnya. Program ini, walaupun program ini telah berhasil dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam memenuhi standar kompetensi hukum internasional dan kompetensi budayanya, namun tetap ada kesenjangan di dalamnya, di mana diperlukan adanya perhatian lebih terhadap pengembangan keterampilan komunikatif dan praktis bagi mahasiswa non-Arabnya, serta integrasi atau implementasi teknologi modern yang lebih luas yang bisa digunakan atau bisa dipraktikkan langsung pada kurikulum ini. Kami melihat beberapa kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihan penelitian ini telah menggabungkan dimensi hukum dengan akademis, di mana tujuan dari penelitian ini juga memperkuat posisi bahasa Arab dalam dunia global dan kontribusinya agar menonjolkan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi antar budaya. Kemudian juga memberikan rekomendasi praktis dan strategis yang didasarkan pada hasil dari penelitian. Dan di antara kelemahan yang ada di penelitian ini antaranya adalah keterbatasan sampel, karena sampel yang digunakan hanya sebatas 33 mahasiswa saja. Kemudian juga ada tantangan pengukuran teknologi, di mana kesulitan dalam mengukur pengaruh teknologi terhadap pendidikan yang akurat. Kemudian juga keterbatasan waktu. Di keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengumpulkan setiap sampel-sampel dan hasil analisis datanya. Kemudian juga ada interpretasi budaya, di mana keragaman latar belakang yang berbeda dari setiap mahasiswa akan memberikan jawaban yang berbeda juga dalam hasil wawancaranya, sehingga itu juga akan mempersulit dan mempengaruhi interpretasi hasil dari penelitian ini dengan presentasi yang berbeda-beda. Dan saran yang akan kami berikan dari hasil review ini adalah yang pertama, dengan memperkuat jaringan teknologi atau menyediakan dan mengimplementasikan pengajaran dengan menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia dan secara lebih luas lagi. Kemudian meningkatkan fokus pada pengembangan keterampilan bahasa secara lisan antar mahasiswanya. Kemudian juga ada meningkatkan fokus pada kegiatan yang digabungkan dengan budaya, sehingga tujuannya untuk meningkatkan pengalaman pendidikan pada mahasiswa non-Arab khususnya. Kemudian menyediakan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru bahasa Arab dan guru bahasa asing. Dan terakhir ada memperkuat kemitraan internasional untuk bertukar pengalaman, sehingga mahasiswa non-Arab juga mampu untuk mengetahui serta meningkatkan intelektualnya dengan praktek-praktek terbaik, karena pihak kampus dan desain ini menyediakan praktek langsung terhadap pengajaran bahasa Arab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.